Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat BMA dimanapun berada. Semoga hari ini masih dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat untuk belajar akuntansinya ya. Oke, hari ini saya akan coba menjelaskan kepada sahabat BMA dimanapun berada tentang jurnal penyesuaian part kedua. Kenapa saya bilang part kedua? Karena memang kemarin di part 1 ada beberapa data penyesuaian yang belum saya jelaskan. Dan hari ini saya akan coba jelaskan data-data tersebut yang biasanya terjadi di perusahaan jasa. Oke, ada yang sudah saya jelaskan, memang ada juga yang belum saya jelaskan di part 1, tapi di sini akan saya coba jelaskan secara komplit ya. Baik, kita lihat langsung data-data yang akan kita pergunakan dalam menyusun jurnal penyesuaian. Di sini saya, seperti saya katakan, untuk menyusun sebuah jurnal penyesuaian itu kita membutuhkan data neraca saldo sama data tambahan penyesuaian. Jadi ketika kedua data ini sudah kita miliki, maka kita bisa melakukan proses jurnal penyesuaian. Nah, di sini saya sudah punya neraca saldo dari perusahaan akuntan kencana. Di sini kita bisa lihat perusahaan akuntan kencana berarti perusahaannya perusahaan jasa yang bergerak di bidang akuntan atau transportasi ya. Nah, di sini juga sudah ada data neraca saldonya, nominalnya sudah tertera di sini 276.900.000 seimbang ya, udah seimbang antara posisi debit dan kreditnya. Dan di sebelah kanan ini juga sudah ada data-data penyesuaian, yaitu ada 8 data penyesuaian yang akan kita bahas satu persatu nantinya. Ada yang memang sudah saya jelaskan sudah pernah saya jelaskan di part 1, ada juga yang belum saya jelaskan di part 1. Nah, oke. Baik, kita mulai saja langsung. Yang pertama di sini kita lihat, oke. Di sini ada transaksi data penyesuaian, yaitu persediaan perlengkapan yang tersisa pada tanggal 31 Desember 500.000. Saya analisa terlebih dahulu. Di sini ternyata soalnya menyatakan bahwasanya kita punya persediaan perlengkapan yang tersisa di akhir periode itu adalah sebesar 500.000. Oke. Nah, kemudian kita coba lihat kaitkan dengan neraca saldo kita. Kalau di neraca saldo kita ada perlengkapan, maka di sini kita akan ambil datanya. Ya, di sini ada perlengkapan datanya 1.500.000. Nah, 1.500.000 itu artinya adalah perlengkapan yang tersedia sebesar 1.500.000 di neraca saldo. Kemudian ada data tambahan penyesuaian itu menyatakan bahwasanya perlengkapan kita yang tersisa pada akhir periode 500.000. Maka itu akan saya pindahkan ke sini. Nah, otomatis akan ada selisih antara yang tersedia dengan yang tersisa. Selisihnya itu sebesar 1 juta. Dan ini akan saya akui sebagai perlengkapan yang sudah terpakai. Ketika perlengkapan itu sudah terpakai, otomatis perlengkapannya akan berkurang. Nah, ketika perlengkapan berkurang, maka saya letakkanlah dia di posisi kredit sebesar 1 juta. Nah, yang timbul apa? Yaitu beban perlengkapan. Kenapa? Karena memang sudah terpakai. Kalau sudah terpakai, maka menjadi beban bagi perusahaan kita. Nah, letakkanlah di sini beban perlengkapan di debit, nominalnya 1 juta. Oke, jadi kalau ada nanti ditemukan soal atau kasus yang seperti ini, maka jawabannya adalah seperti yang saya jelaskan ini. Ya, debitnya beban perlengkapan, kreditnya perlengkapan, nominalnya 1 juta. Oke, saya rasa ini sudah pada paham ya. Oke, untuk yang kedua, di sini kita lihat lagi ada data penyesuaian, katanya ada cadangan kerugian piutang pada tahun 2018 itu ditaksir sebesar 5% dari piutang usaha. Oke, kita analisa. Kalau kita lihat dari pernyataan ini bisa dikatakan bahwasanya kita menaksir ini ada 5% dari piutang usaha itu akan dicadangkan sebagai kerugian piutang. Ya, kerugian piutang oleh perusahaan. Nah, karena 5% dari piutang usaha, maka kita lihat dulu data kita di neraca saldo. Nah, di neraca saldo ini kita punya piutang usaha itu 5 juta, posisinya di debit. Nah, dan katanya 5% dari piutang usaha itu akan dicadangkan sebagai kerugian piutang tidak tertagih. Oke, jadi datanya untuk menghitungnya itu adalah piutang usaha 5 juta, perkiraan yang tidak tertagih 5%. Nah, cara menghitung berapa sih beban kerugian piutang tidak tertagih itu? Ya, ini dia.
5% dikalikan 5 juta. 5% dikalikan 5 juta. 5% ini persen yang ditaksir, 5 juta ini piutang usaha yang ada di neraca saldo, maka kita akan dapat 250.000. Jadi dari 5 juta ini 250.000 itu akan kita akui sebagai beban kerugian piutang tidak tertagih pada akhir periode. Ya, beban kerugian piutang tidak tertagih pada akhir periode tahun 2018. Ini sebesar 250.000 saya debit. Kemudian cadangan kerugian piutang tidak tertagih 250.000 saya buat di kredit. Kenapa masih dibikin cadangan? Karena kemungkinan bisa jadi nanti ke depannya itu pihak konsumen bisa mengembalikan atau bisa membayarkan piutangnya. Nah, jadi makanya saya di sini masih bikin cadangan kerugian piutang tidak tertagih, ya. Belum dihapus, tapi masih bikin cadangan dulu. Oke, dan seperti inilah kita melakukan jurnal penyesuaian ketika ada data penyesuaian yang terjadi seperti ini. Kalau dia dalam bentuk 5%, berarti kita masih harus menghitung. Tapi kalau dia katakan cadangan kerugian piutang pada tahun 2018 500.000, maka kita langsung pindahkan aja 500.000-nya kemari, dan di sini jurnalnya. Tapi kalau dia dalam bentuk persenan, misalnya 5%, berarti kita harus hitung dulu 5% dari piutang usaha berapa. Oh, dapatnya 250.000. Maka 250.000 inilah yang akan kita masukkan ke dalam jurnal penyesuaian. Oke. Nah, selanjutnya untuk data penyesuaian, di sini data penyesuaian yang ketiga itu ada penjelasan pada tanggal 1 September 2018, perusahaan menerima pendapatan atas sewa kendaraan sebesar 2 juta untuk 1 tahun. Saya analisa dulu soalnya, oke? Jadi, kita bisa tahu di sini, yaitu di tanggal 1 September itu kita perusahaan telah menerima pendapatan atas sewa kendaraan sebesar 2 juta. Ya, kita menerima pendapatan atas sewa kendaraan sebesar 2 juta untuk 1 tahun. Jadi di sini kita menerima pendapatan atas menyewakan satu kendaraan sebesar 2 juta untuk 1 tahun. Nah, kita lihat dulu data kita di neraca saldo. Nah, kita lihat ternyata di sini kita buatnya sewa diterima di muka, dalam arti kata pendekatan yang digunakan adalah pendekatan neraca. Nah, ketika di sini kita akui sebagai sewa diterima di muka pada saat menerima uang, ya, pada saat menerima uang dari penyewaan kendaraan itu, maka otomatis kita akan diminta untuk menghitung berapa yang sudah menjadi pendapatan sewa kita. Ya, yang sudah benar-benar menjadi pendapatan sewa kita itu berapa gitu kan. Karena di sini ya, karena di sini kita itu masih menganggapnya sebagai sewa diterima di muka. Artinya kita masih ada utang kepada pihak konsumen sebesar 2 juta. Kita mengakuinya sebagai sewa diterima di muka. Artinya kita mengakui itu sebagai utang kita kepada si konsumen. Kita sudah menerima uang, tapi mereka belum menjalani penyewaan kendaraannya. Kita sudah menerima uang itu untuk 1 tahun 2 juta, tapi mereka belum menjalani penyewaan itu sebenarnya. Nah, maka itu kita tadinya di neraca saldo kita anggap sebagai sewa diterima di muka. Kemudian pada akhir periode atau akhir tahun itu kita harus hitung, harus kita sesuaikan dulu. Ternyata dari sewa diterima di muka 2 juta itu kita catat yang sudah menjadi benar-benar pendapatan sewa kita itu adalah 4 bulan. Kenapa saya katakan 4 bulan? Karena dari penerimaan uang tanggal 1 September sampai dengan 31 Desember itu ada 4 bulan yang sudah benar-benar menjadi hak milik kita, ya, hak milik kita sebagai pendapatan sewa. Nah, 4 bulan itu kita akan hitung seperti ini, 4 bulan yang sudah menjadi hak milik kita dibagi 12 dikali 2 juta, nah sama dengan Rp666.667. Nah, ini nantinya akan kita buat pencatatannya, pendapatan sewa itu dikredit. Berarti artinya pendapatan sewa kita bertambah Rp666.667, sedangkan sewa diterima di muka yang tadinya kita akui di neraca saldo akan berkurang. Nah, jadi nominalnya juga sama-sama 666.000 sekian. Nah, jadi seperti ini cara mengerjakannya ya. Jadi kalau misalnya di sini
Kalau di sini kita mengakuinya sebagai sewa diterima di muka, maka otomatis kita akan disuruh mencari berapa yang sudah menjadi pendapatan sewa kita yang sebenarnya. Tapi kalau di sini ternyata dia dikasih tahu adalah kita melakukan pendekatan secara laba rugi yaitu pendapatan sewa, maka yang kita hitung adalah sewa diterima di mukanya. Oke, nah kalau di sini saya kalau berdasarkan data yang kita miliki, data-data neraca saldo dengan data penyesuaian, maka jumlah penyesuaiannya adalah seperti ini. Oke ya, saya rasa sudah pada paham untuk ini ya, jangan galau-galau lagi. Oke, nah kemudian data penyesuaian yang keempat itu asuransi dibayar tanggal 1 April 2018 sebesar 1.200.000 untuk 1 tahun. Saya analisa kembali. Jadi pada tanggal 1 April itu kita sudah bayar kepada pihak asuransi uang sebesar 1.200.000 untuk 1 tahun, ya, untuk 1 tahun. Bayar untuk asuransi ya, bayar ke pihak asuransi sebesar 1.200.000 untuk 1 tahun. Nah, kita mari coba lihat dulu data yang ada di neraca saldo. Di sini kita mengakui sebagai apa? Pada saat membayar itu kita akui sebagai pendekatan apa? Oh, ternyata kita akui sebagai pendekatan neraca, yaitu kita akui sebagai asuransi dibayar di muka. Kita belum bayar, kita sudah bayar di muka tapi belum kita jalani nih asuransinya, ya kan? Kita sudah bayar 1 tahun, kita sudah bayar 1 tahun 1.200.000, padahal ini belum kita jalani, oke? Jadi perhitungannya itu kalau di situ pada saat membayar itu kita akui sebagai pendekatan neraca asuransi dibayar di muka, maka kita harus mencari berapa yang sudah benar-benar menjadi beban perusahaan di akhir tahun, ya, di akhir periode. Dan ternyata yang sudah benar-benar menjadi beban perusahaan itu adalah kita hitung dari 1 April, dari satu pembayaran sampai ke akhir tahun itu ada 9 bulan. Berarti ada 9 bulan yang sudah kita jalani dan akan kita akui menjadi beban asuransi. Yang tadinya kita akui sebagai asuransi dibayar muka, maka ini akan kita akui menjadi beban asuransi. Jadi 9 bulan dibagi 12 bulan karena 1 tahun, dikali 1.200.000 sama dengan 900.000. Jadi ada 900.000 yang akan kita akui sebagai beban asuransi kita, yang sudah kita akui menjadi beban asuransi kita. Nah, ya. Nah, kemudian yang asuransi dibayar di muka itu akan berkurang 900.000. Oke. Nah, ini dia ya cara pencatatannya. Intinya, kalau di sini kita mengakui dengan menggunakan pendekatan neraca, maka otomatis kita akan disuruh menghitung berapa yang sudah menjadi beban, yang benar-benar sudah menjadi beban perusahaan, ya. Tapi kalau di sini yang dikasih tahu beban asuransi, maka yang kita cari adalah yang benar-benar belum menjadi beban perusahaan. Berarti kita cari adalah asuransi dibayar mukanya. Oke? Baik, untuk yang berikutnya, di sini ada data penyesuaian. Katanya kendaraan kantor disusulkan 10% setahun. Artinya, di sini saya analisa, perusahaan itu akan melakukan penyusutan setiap tahunnya sebesar 10% kepada kendaraan kantor. Nah, kita lihat dulu berapa besar sih nominal kendaraan kantor kita. Ternyata ada 150 juta. Nah, 150 juta ini akan kita lakukan penyusutan setiap tahunnya sebesar 10%. Maka cara perhitungannya adalah 10% dikali 150 juta, maka dapatlah 15 juta. Jadi 15 juta ini yang akan kita masukkan ke dalam jurnal penyesuaian. Nah, jurnalnya itu apa? Karena sudah mengalami penyusutan, maka otomatis akan kita akui sebagai beban penyusutan kendaraan kantor, ya. Nah, kemudian nanti yang bertambahan apa? Akumulasi penyusutan kendaraan kantor. Ini akumulasi penyusutan kendaraan kantornya akan bertambah, kita letakkan di kredit, nominalnya sama-sama 15 juta. Oke? Ya, untuk ini juga sudah saya yakin sudah pada paham. Jadi intinya kalau dapat data penyesuaian seperti ini, maka kita lihat dulu berapa neraca saldo kita, kendaraannya berapa. Oh, 150 juta. Berarti 150 juta ini kita akan kalikan dengan 10%-nya. Maka dapatlah 15 juta. 15 juta inilah yang akan kita masukkan ke dalam jurnal penyesuaian. Oke. Berikutnya, data penyesuaian yang keenam. Di sini ada keterangan data penyesuaian yang menyatakan bahwasanya ada pendapatan bunga yang masih harus kita terima sebesar 150.000. Nah, ini karena sudah dikatakan seperti ini otomatis, itu artinya ada piutang bunga yang
kita akui di sini di debit, kemudian di kreditnya adalah pendapatan bunga. Kenapa kita bikin piutang bunga? Karena itu belum kita terima dari pihak bank, ya. Kita belum terima dari pihak bank, jadi kita bikin sini piutang bunga, kemudian dibikin di sini kreditnya pendapatan bunga. Kalau sudah dibayar baru kita bikin kas, ya kan gitu. Nah, di sini piutang bunga sama pendapatan bunga nominalnya 150.000. Kenapa tidak kita kaitkan dengan neraca saldo? Karena memang di sini sudah jelas bahwasanya yang belum kita terima itu atau yang masih harus diterima, ya kan? Yang masih harus diterima itu cuma 150.000. Jadi kita nggak perlu lagi hitung-hitung dengan data-data neraca saldo. Jadi langsung saja kita buat di sini 150.000, jurnalnya piutang bunga dan pendapatan bunga. Oke, baik, untuk selanjutnya data penyesuaian ke berikutnya itu ada gaji bulan Desember yang belum dibayar 1 juta. Saya analisa lagi soalnya. Jadi ternyata di bulan Desember itu gajinya belum dibayarkan sebesar 1 juta kepada karyawan. Jadi karyawan itu sudah menyelesaikan pekerjaannya tapi perusahaan belum membayarkan gajinya. Maka otomatis beban gaji itu akan kita akui sebagai utang gaji. Beban gaji di bulan Desember itu kita akan akui sebagai utang gaji. Karena belum dibayarkan. Beban gajinya di debit 1 juta, utang gajinya di debit 1 juta. Di sini tidak perlu kita kait-kaitkan dengan neraca saldo, ya. Karena apa? Karena memang sudah jelas di sini yang dinyatakan itu bahwasanya 1 juta gaji bulan Desember belum dibayar. Berarti nggak perlu dihitung-hitung lagi. Jadi langsung saja 1 juta ini masukkan ke dalam jurnal penyesuaian. Dan buatlah jurnalnya beban gaji dan utang gaji. Oke, saya rasa yang ini juga sudah pada paham, ya. Yang terakhir, ada data penyesuaian. Di sini dikatakan ada sewa kantor sebesar 2.500.000. Ini untuk 1 tahun, terhitung dari tanggal 1 Juni 2018. Saya analisa dulu. Artinya, kita pada tanggal 1 Juni 2018 itu sudah melakukan pembayaran sewa kantor sebesar 2.500.000 untuk 1 tahun. Oke, ya, ini dia. Nah, sekarang kita lihat dulu data neraca saldo kita. Apa yang kita lakukan di sini? Oh, kita lihat di sini ternyata pembayaran 1 Juni itu kita akui sebagai beban sewa kantor atau pendekatan secara laba rugi. Ya, pendekatan laba rugi, makanya kita akui sini beban sewa kantor. Kita akui semuanya sudah menjadi beban, padahal kita belum melalui 1 tahun. Nah, ini perlu kita sesuaikan, ya. Kan kita akui semuanya sudah menjadi beban 2.500.000, padahal ini belum sampai 1 tahun. Karena apa? Karena 1 Juni sampai 31 Desember itu baru 7 bulan, ya. 7 bulan itu yang sudah menjadi beban sewa itu sebenarnya baru 1.458.333 rupiah. Tapi kita sudah akui dia semuanya 2.500.000. Nah, ini perlu kita sesuaikan. Jadi yang kita cari di sini adalah yang belum menjadi beban kita di periode ini berapa. Nah, ternyata ada sisa 5 bulan lagi. Nah, 5 bulan lagi ini perlu kita sesuaikan sebagai sewa dibayar di muka. Jadi, cara perhitungannya, 5 dibagi 12 dikali 2.500.000, ya. Jadi, dapatlah 1.041.667 rupiah. Nah, inilah yang akan nanti kita masukkan ke dalam jurnal penyesuaian. Bukan yang ini atau bukan yang ini, tapi yang belum menjadi beban kita pada akhir periode itu 2018. Nah, ternyata yang belum itu adalah sebesar 1.041.667.000. Jadi, beban sewanya itu kita kurangkan, jadi letakkan di kredit, dan sewa dibayar mukanya kita letakkan di debit. Jadinya kita buat dia di debit karena akan menimbulkan sewa dibayar muka di sana. Bahwasanya ada sewa dibayar muka yang kita harus akui sebesar 1.041.667 rupiah, dan beban sewa yang tadi kita akui sudah 2.500.000 perlu kita kurangkan. Jadi 1.041.667 rupiah. Nah, inilah cara bagaimana kita melakukan penyesuaian ketika ada kasus seperti ini. Jadi kita lihat dulu. Kalau di sini pendekatan yang digunakan pendekatan laba rugi, berarti
berarti otomatis kita harus mencari berapa yang belum kita akui sebagai beban atau berapa sewa dibayar di mukanya. Tapi kalau di sini ya kita akui sebagai pendekatan neraca yaitu sewa dibayar di muka, maka yang dicari adalah berapa yang sudah menjadi beban perusahaan atau berapa yang sudah diakui sebagai beban bagi perusahaan. Ya, seperti itu aja kata kuncinya. Intinya, kalau di sini beban sewa, berarti kita harus cari sewa dibayar mukanya. Kalau di sini catatannya sewa dibayar muka, berarti kita harus menghitung berapa beban sewanya. Seperti itu, ya. Oke. Baiklah, saya rasa untuk penjelasan jurnal penyesuaian part 2 ini sudah cukup jelas ya. Mudah-mudahan tambahan-tambahan yang saya berikan di part 2 ini bisa membantu sahabat BMA dimanapun berada untuk bisa lebih paham lagi tentang jurnal penyesuaian. Intinya, segala sesuatu itu bisa jadi paham, bisa jadi mudah jika kita selalu mengulang-ulang kembali pembahasan-pembahasan soal-soalnya. Jadi, buat sahabat BMA dimanapun berada, jangan galau-galau lagi dengan jurnal penyesuaian ya. Memang sih kadang kebanyakan orang tuh yang bingung tuh di jurnal penyesuaian, tapi kalau sudah dipelajari tahap demi tahap pasti nanti akan jadi paham juga. Oke, baik, saya rasa untuk jurnal penyesuaiannya cukup sekian bagi perusahaan jasa ya. Jadi sudah ada part 1, sudah ada part 2, jadi sudah lengkap nih. Ini biasanya yang terjadi di perusahaan jasa. Oke. Nah, untuk setelah ini, nanti setelah jurnal penyesuaian, kita akan ada penjelasan lainnya, tahap siklus akuntansi perusahaan jasa lainnya ada, nanti akan saya jelaskan di berikutnya, ya. Nah, buat sahabat BMA, tetap semangat untuk belajar akuntansinya, jangan pusing-pusing, jangan ngeluh-ngeluh, pokoknya belajar aja terus, cintai terus akuntansinya. Dan jangan lupa jaga kesehatan di rumah, ya. Walaupun belajar, jangan lupa untuk istirahat juga. Oke, saya rasa sampai di sini dulu penjelasannya, dan sampai ketemu di penjelasan berikutnya nanti. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang sahabat BMA.